Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Supriwan Kicau. Ya, kali ini saya akan mencoba membuat sangkar ternak ukuran panjang 97 cm, kemudian lebar ke belakang 80 cm, tingginya 90 dan kaki 30 cm. Ya, ini sesuai dengan yang saya sampaikan di beberapa komentar teman-teman yang menginginkan tutorialnya untuk membuat sangkar ternak, ya, sangkar ternak diminta untuk bikinkan tutorialnya, dan saya sampaikan bahwa nanti jika ada orderan akan saya coba dokumentasikan. Nah, kali ini alhamdulillah saya mendapatkan orderan dengan ukuran yang tadi saya sebutkan, yaitu panjang 97, lebar 80 cm, kemudian tinggi bodi 90 dan kakinya 30 cm. Ya, tonton sampai habis video ini, kemudian nanti jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, jika tayangan ini menarik silahkan klik like, kemudian subscribe, komennya ya, dan share jika memang ini bermanfaat buat teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman bisa berkreasi di rumah ya. Dan kalau tidak bisa ya, jasanya boleh dilimpahkan ke saya ya, kita bagi-bagi rezeki. Oke. Ya, terima kasih untuk semuanya. Salam YouTube Mania, dan silahkan ditonton video berikut ini. Potongan 120, kemudian ini 80 dan ini 120. Ini kita bongkar ya, bongkar seperti ini. Kita tekuk seperti ini, kemudian kita buat ini. Ya. Ini kita buat seperti ini. Kemudian di sisi satunya juga sama. Ya, di sini juga kita potong. Nah, ini kita siapin jadinya seperti ini. Ini untuk kerangka berdiri kanan kiri ya. Kerangka berdiri kanan kiri seperti ini. Ya, tahap berikutnya potongan ukuran 80, kita ambil 2 batang dulu. Kita ambil 2 batang, kita potong full seperti ini untuk bagian sisi sampingnya, sisi lebarnya. Ya, kita potong seperti ini. Posisinya kita kupas ya, bukan kita potong, kita kupas. Nah, ini fungsinya agar bisa masuk seperti ini. Nah, ini bisa masuk seperti ini ya. Ini kita ambil 2 ya, 2 batang kita buat untuk model seperti itu, ukuran 80 cm ya. Untuk 80 cm kita siapkan 2 potong dulu seperti ini, nanti sisanya menyesuaikan ya, tinggal ini untuk kerangka utama dulu. Kemudian kita potong juga, kita kupas juga untuk panjang 90 cm. Ambil 4 batang dulu. Ya, 4 batang dulu. Nah, sisi ngupasnya kita mainkan seperti ini, enggak full. Ya, kita mainkan seperti ini, bukan gini, tapi mainkan seperti ini. Ya, ini untuk bagian atas kita kupasnya seperti ini ya, kita kupas gini untuk bagian atas supaya nanti pada saat kita pasang kekuatannya ada. Nah, ini jadi numpang seperti ini ya, ini numpang seperti ini.
Kalau kita lihat ini jadinya gini, numpang. Ya. Jadi ada kekuatan yang dari atas ditanda untuk sangkut di sini. Nah, ini kita bikin 2 batang modelnya dengan kupasan seperti ini. Ya, 2 batang kita siapkan yang model seperti ini, ya, model potongan seperti ini kita siapkan 2 batang. Nah, untuk 2 batang berikutnya, ini potongannya sama modelnya, hanya separuh gini, tapi kita potong 3 sisi ya, 1, 2, 3, ini kita kupas. Ya. Kita kupas seperti ini untuk yang 2 batang. Tadi kan ada 4 batang, jadi 2 batang kita bikin model seperti ini, ya. Kemudian 2 batangnya kita kupas dari pinggir seperti ini kelihatannya, ya. Ini nanti fungsinya ketika di kerangka dia nempelnya seperti ini, ya, nempel seperti ini. Ini posisi biasanya di bawah. Kalau yang tadi di paling atas, ini posisi di bawah. Nah, kemudian nanti agar rapat, pakunya kuat, nah ini bisa kita paku dari luar dan dalam seperti ini. Posisi dari paku dari dalam bisa kita paku di sini, ya. Ya, ini potongan yang sudah jadi, 2 batang model seperti ini dan 2 batang ukuran 90 seperti ini. Ya, sekarang mulai kita rakit, ya. Pemasangannya seperti ini, ya, kemudian kita bor. Lalu kita pasang paku ripet, ya. Paku ripet. Ya, jadi hasilnya seperti ini jadi sih. Ini posisi yang tadi. Ya, ini kan nggak terkupas tuh, ya. Ini posisi nggak terkupas. Jadi bisa kencang seperti itu. Sekarang kita pasang posisi sebaliknya di sini. Dua sisi ini udah kita dapatkan di sisi atas, kemudian kita akan pasang untuk bawahnya di sana, ya. Kita tarik meteran, ya, seukuran 90 cm, ya. Kemudian kita ambil yang ukuran 80 cm, kita pasang pada bagian bawahnya. Ukuran 80 cm kita pasang pada bagian bawah sana. Kemudian ada ukuran 90 cm tadi kita buat berdiri. Oke, posisi untuk kerangka udah kita dapatkan, ya. Ini yang mereng ini cuma untuk megang aja. Kemudian kita balik, kita pasang sisi berikutnya, ya.
kerangka sudah kita dapatkan seperti ini. Ini bisa kita berdirikan ya. Ini dan ini posisinya nanti posisi depan. Jadi posisinya seperti ini udah bisa berdiri ya. Kerangka utama udah kita dapatkan. Nanti kita kuatin pada bagian tengah, kemudian atas. Di sini juga kita kuatin, tambahin lagi kerangka supaya kawatnya lebih kenceng ya, dan kekuatan kerangkanya juga lebih baik ya. Kerangka kasarnya nanti seperti ini ya, tapi ini belum bisa ini belum saya kencangin, baru saya tempel-tempel ya. Jadi di atas kita kasih 2 ya, kita kasih 2, nanti kita bagi ya, kita bagi jadi 3 ini 97 ya, nggak aja 90 lah, 90 per 30, nanti per 30 cm dari sini, 30 cm nya dari sini. Nah kerangka bawah juga sama, kita kasih juga 2 kerangka ukuran 80, kita potongkan ini supaya lantainya lebih kuat nantinya. Nah kemudian nanti untuk pintu, pada bagian pintu ada kerangka yang seperti ini ya, ada kerangka seperti ini. Nah ini bisa kita pasang ya. Oke, sekarang kita ukur dulu, kemudian nanti kita rakit. Kita lanjut pengerjaannya di malam hari ya. Nah ini tadi ini udah kepaku, kemudian ada tambahan ini ya untuk sisi belakang, nanti sisi depannya ya, sisi depannya bisa kita tambahkan di sini untuk tinggi-tingginya. Nah pemasangan pakunya sama seperti video saya di tutorial bikin umbaran, yaitu ada. Nah ini pemasangan pakunya sama seperti ini ya. Ini yang dari dalam, jangan dari luar. Kenapa kalau dari luar? Ini nanti ada tutup sama siku. Jadi kita paku dari dalam dulu. Di luarnya nanti kita pasangi siku untuk kawat. Jadi nggak boros di paku. Nah kemudian posisi yang bawah, posisi bawah ini cara makunya juga sama, bukan dari dalam. Ini nanti kan lantai, ya, lantai nanti ada paku. Jadi biar pakunya nggak boros, kita paku dari bawah. Ya, saya dari bawah. Nah ini kita paku seperti ini. Ya, kita paku modelnya seperti ini. Tuh, semua yang dari bawah, termasuk nanti yang di atas ini. Ini yang di atas ini juga sama nanti. Yang di atas makunya jangan dari atas. Pokoknya ketika di atasnya di bagiannya nanti ada penutupnya, jangan dipaku. Biarkan makunya sekali tapi tembus gitu kan. Jadi nanti di sini ada siku wall angel nutup gini. Nah, jadi tembus satu paku gitu. Kalau misalkan ini kita paku dari atas, kemudian nanti ada sikunya otomatis akan nongol. Kan nongol, kalau kita lihat dia kan gelembung-gelembung, kan nggak enak tuh dipandang ya. Untuk daya jualnya juga kurang ya, kurang sip lah gitu. Makanya di bagian ini jangan dipaku, tapi makunya dari bawahnya gitu, supaya lebih rapi ya. Oke, saya lanjutkan dulu, nanti saya lihatkan progres berikutnya. Oke, jadi kalau kerangka sudah jadi seperti ini kan udah terpaku semua, cuman masih goyang ya, karena posisi di luar belum dipaku. Ini belum dipaku, nanti kita paku sama siku wall angel. Kalau udah kepaku ini nggak goyang. Nah kemudian kita bikin pintu ini kita ukur 54 ya. Jadi saya ngambil dari atas ini 35 cm ya. Ini meterannya udah buluk ya, 35 cm. Kenapa nggak saya ambil 40 ya, karena saya ngambil view-nya agak ke bawah ya, agar enak. Nah terus kemudian kita siapkan 54 ini untuk kerangka pintu di sini ya. Tiang pintunya kita buatkan seperti ini potongannya model ini. Terus yang di bawah ini fungsinya masuk di lantai ya. Ini baru masuk lantai. Dan ini saya ambil 32 dari sisi luar, 32 cm dari sisi luar. Jadi kita tarik 32 cm. Kemudian dari sini juga 32, sisanya dijadikan sebagai pintu. Jangan dari luar ya, kita pakai dari dalam.
Berikutnya kita potong juga, kita buatkan juga, kita bagi. Ya, kita ambil seperti ini. Nah, usahakan untuk pintu biar rapi ya. Ini ada posisi yang los ya, kemudian yang ini ada posisi sambungan. Nah, posisi yang los ini kita tempatkan di dalam ya. Di dalam, jadi ini sisi kiri, kemudian satunya lagi sisi kanannya seperti ini. Jangan seperti ini ya, kalau seperti ini nanti takutnya gelombang ya. Takutnya gelombang. Ya, jadi lawannya, jadi kalau kita lihat nanti pintunya kalau misalkan saya dekatkan itu seperti ini, ya ini. Jadi sisi dalam itu yang halus, bukan yang sambungan. Kemudian ini sisi luar, ya, supaya rapi, nggak gelembung ya. Ya. Ini sekali lagi juga jadi kunci dari kerapian pengerjaan kita. Ya. Ya, oke, lanjut ke proses pemasangan berikutnya. Ini posisi lagi hujan. Tadi malam juga nggak sempat masang kabelnya karena udah larut malam juga. Nah, ini kita tutup menggunakan ini. Ya, ini tutup ini. Nanti kita paku ripet ya. Ya, kita akan pasang pada bagian depan, yaitu sikunya ya. Nah, sikunya kita potong seperti ini. Ya, ini untuk posisi depan. Nanti kita masukkan gini, baru kita bor ya.
Seperti ini hasilnya yang sudah kita pasangi siku ya. Nah, kemarin saya bilang kita paku yang bagian kerangka bawah ini di bawah, bukan dari atas, karena di sini ini nanti akan ada paku lagi, jadi pakunya nggak double-double. Terus yang kedua, ini masih bisa kita mainkan ya, kalau misalkan nanti ini terlalu mereng, kita siku kan masih bisa seperti ini. Nah, ini mereng nih, nah bisa kita luruskan seperti ini masih bisa main. Jadi kalau sudah kita paku dalam, nanti kita paku double, nanti kalau udah mereng nggak bisa kita luruskan gitu. Ya, kita lanjut untuk pemasangan siku yang di sini untuk menutup kawat, kemudian belakang dan juga pada bagian samping ya. Ya, ini posisi kawat di bawah sudah kepasang semua ya. Ini seperti ini udah kepasang semua. Nah, ini kemarin yang saya bilang kalau maku kerangkanya kita ambil dari bawah. Nah, sekarang kan dia dari atas. Cukup satu paku udah kena siku, kena kerangka atas sama kena kerangka bawah. Jadi nggak banyakin paku. Terus kemudian nggak gelembung ke atas gitu ya, karena dari bawah rata. Nah, ini juga rata. Ya, jadi kelihatan lebih rapi. Modelnya seperti ini. Dan kalau kita jual ya, ini kelihatan lebih seger dipandang gitu ya. Nggak gelembung-gelembung gitu kan. Ya, sekarang kita pasang posisi atap. Posisi ini nggak pakai atap ya. Posisi kawat di atas sama. Cuman teknik motong holonya nanti agak beda supaya nggak terlalu tajam ya holonya. Kenapa nggak dipotong per baris saja, misalkan ini potong satu terus kemudian potong, nggak. Nah, jadi caranya adalah pada bagian, bisa pakai bagian depan atau bagian samping. Nah, ini kita potong L ya, kita potong L. Ini potong L, kemudian ini juga kita potong L. Jadi nanti jadinya kayak huruf U ya, kayak huruf U. Kemudian di ujung-ujungnya kita rapikan supaya nanti ketika ada yang megang gini nggak kena pada benda lukanya ini apa, pinggirannya ini ya. Nah, kena kan bisa tajam nih lumayan ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, cara motong siku supaya nggak tajam ya. Nanti maksudnya apa ya? Untuk lipatannya nggak tajam. Ini kita potong seperti ini ya. Kemudian ini kita belokkan. Ya, kita buat seperti ini, kemudian kita tekuk seperti huruf L. Posisinya pas kan siku ya. Nah, ini. Nah, baru nanti kita pasang di atas. Ya. Dan ini kelihatan lebih rapi. Kalau kita bentuk kotak, biasanya agak tajam ya. Nah, jadi kita buatkan modelnya seperti ini. Ya, ini bagian atas. Ya, bagian atas, kemudian yang sana juga sama, kita potong melengkung supaya enggak tajam ya. Posisinya ngadep ke bawah ya. Nah, untuk masang yang di sini tadi, ini posisi ujung jangan dipaku dulu ya. Kenapa jangan dipaku? Karena posisi ini kan ini belum ada nih. Nah, ini nanti kita selipkan di bawahnya, jangan di atasnya. Kalau di atasnya percuma, kita selipkan di bawahnya. Ya, ini yang di ujung jangan dipaku dulu ya, dipaku dulu jangan, karena nanti posisinya buat masang ini. Nah, ini kalau sudah dipasang, baru nanti di atas ini kita paku. Jadi lebih rapi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, nah, nggak terlalu tajam udah. Ya, dibandingkan dengan kita potong kotak ya. Ini pas kena tangan dari atas set, nah berdarah. Tadi kiri ya berdarah juga. Nah, nanti ujungnya ini kita bisa palu nih ya, kita bisa tumpulin. Oke. Ya, sekarang lanjut ke pemasangan kawat pada bagian samping ini. Saya rasa biasa ya, seperti biasa umumnya. Yang penting udah dapat angelnya, udah dapat sikunya ya. Ini tinggal pasang kawatnya, udah gampang aja ya. Ya, untuk masang kawat pada bagian depan ini kita rebahkan ya, biar enak masangnya dari atas ya, bukan dari atap, sorry, dari atas, ketimbang kita masang dari samping gini.
Kalau kita dari samping atau dari depan gini, kita narik kawatnya naik turun kurang kenceng ya. Tapi kalau kita rebahkan gini, terus kemudian kawatnya kita buat seperti ini lebih mudah nanti kita narik. Ya, lebih mudah nanti kita narik. Ya, untuk bagian atas sudah kita dapatkan. Ini saya baru di posisi atas. Ya, nah ini untuk lubang pintunya. Nanti kita potong ya. Kita potong. Prosesnya seperti ini. Ini jangan dibuang, ini nanti bisa untuk pintu ya, untuk pintu. Untuk pintu. Oke, sekarang kita lakukan posisi ini. Nah, kita rapikan, kita potongkan bahan. Kita buat seperti ini. Buat jepit kawat ini ya, buat jepit kawat ini kita buat seperti ini. Kemudian sebelah sini juga kita bikinkan. Mana habis? Bilangnya nggak di jalanan. Habis ini nah. Yuk. Mainannya nanti kena bola patah nanti. Mainannya nanti kena bola patah. Bawa masuk. Nanti mainannya kena bola patah nanti. Ya. Pada bagian atas kita tambahkan juga, ya. Kita ukur. Nah, namun kita tambahin sedikit seni ya. Sedikit seni. Nah, ini di atasnya ini kita buat setengah seperempat lingkaran ya, seperempat lingkaran. Ya. Itu di kursi. Nah, di kursi nanti diambil temennya nanti. Nah, kita buat seperti ini terlihat lebih indah, ya, lebih enak dan lebih ngejual ya. Kemudian bawahnya juga sama kita buat juga. Jadinya seperti ini, tinggal kita paku ripet ya. Nah, kelihatan bagus kan ya, ini kelihatan bagus, jadi enak posisinya ya, dan ini enggak ngupas. Kita kunci satu di pojok sini, dia akan ngunci semua secara keseluruhan. 1, 2, 3 ya, 3 kerangka akan kena ya, 3 lapis besi dia akan tembus. Makanya kemarin waktu bikin kerangka saya minta untuk kunci pertama dari dalam aja, jadi dari luar itu fungsinya dikunci ini, jadi nggak kebanyakan paku dan lebih
mudah lah ya, lebih mudah nanti untuk nyikukan gitu. Oke, ini setelah kita paku ya, hasilnya seperti ini. Tinggal kita berdirikan ya, ini posisi depan udah dapat rangkanya. Bentuk kandangnya udah terlihat ya, kawat depan, belakang, samping, kanan kiri sudah kita pasang. Nah, sekarang kita akan membuat pintunya ya. Membuat pintu ini terlebih dahulu kita ukur, kemudian nanti kita potongkan bahan sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur ya. Ya, tadi pada saat proses pembuatan pintu HP kameranya ngehang ya. Jadi begitu melihat hasilnya loh kok malah error. Jadi ini udah kebikin untuk rangkanya ya. Nah, ini di posisi yang saya repeat duluan ini untuk di bagian dalam. Nah, bagian dalam saya main lekukan seperti ini ya, fungsinya biar nggak terlalu tajam. Nah, untuk bagian luar, nah ini kawatnya di sini, ini nggak perlu dipotong, nggak perlu dipotong belok ya, biarkan aja seperti ini. Nah, ini nanti atas gini, jadi posisi depan nanti seperti ini. Nah, ini posisi yang di dalam leku. Sekarang kita rakit. Nah, penutupnya kita kasih wool angel ya, siku wool angel. Kita buat seperti ini. Kawat yang potongan tadi bisa masih berfungsi untuk dijadikan sebagai pintunya. Ini kalau kita megang sendiri seperti ini, kita jadikan ini, kemudian kita luruskan kawatnya supaya nggak bengkok-bengkok ya, biar kelihatan lagi ke depan. Nah, kalau udah ketemu baru kita bor. Ya, tadi videonya error ya. Ini udah tahu kamera HP saya pada saat membuat tutorial ini bolak-balik ngehang dan tadi nggak kerekam. Ini kita tambahkan engsel seperti ini, kemudian kunciannya kita pasang duluan supaya lebih enak. Nah, terus kemudian ini pintunya kita pasang pada bodinya ya, dibor lebih dahulu. Nah, kalau sudah dibor baru kita reset. Nah, ini udah kepasang, kemudian kuncinya juga kita pasangkan di sini. Dan proses terakhir pasang alas ya. Pasang alas kita siapkan 2 potong ukuran 97 cm untuk di bawah di sini ya, bukan dari samping tapi dari bawah ya. Kemudian siku angel sekitar 83 cm ya, 83 cm. Oke, saya siapkan dulu. Ini kita buat model seperti ini ya. Model seperti ini, bukan gini. Nah, kalau gini sebenarnya bisa, cuman saya kadang lebih suka ini karena kekuatannya lebih banyak untuk nahan ya.
Oke, kemudian kita pasang di bawahnya. Saya ambil ukuran selebar penggaris yang fungsinya nanti kerangka untuk di bawahnya ini bisa keluar masuk ya. Ini bisa keluar masuk. Ini hanya ukuran penggaris saya ya. Nah, ini untuk ukuran ini yang saya pakai. Di belakang juga kita paku ripet ya, belakang kita rapi. Hasilnya kalau dari depan seperti ini, nanti di posisi belakang juga kita pasangkan. Nah, ini celah untuk bisa keluar masuk alas kotoran. Nah, untuk alas kotoran pasang biasa aja, ya kita ukur dari dalam. Kemudian nanti ke belakangnya sekitar 80 cm, karena kalau ini kita ambil ukur sesuai meteran ya. Supaya kerangka alas ketika kita masukkan nggak lari ya, nggak lari keluar. Nah, ini kita buatkan tambahan besi siku ya, besi siku. Nah, ini fungsinya nanti di sini ini supaya ketika kita dorong bisa lurus langsung los ke kena kerangka yang belakang. Jadi modelnya logikanya seperti ini ya. Nih kalau kita dorong gini kan, dia ada kerangka. Nah, ini dia masuk, jadi nggak bisa lari goyang kanan kiri gitu ya. Ini dia masuk seperti ini. Nah, ini seperti biasa aja masangnya, kita bengkokkan seperti ini, dipasangkan, nanti di belakang juga dibengkokkan. Jadi seperti itu posisinya ya. Nah, oke. Nah, seperti ini kelihatan rapi. Nanti raknya, kerangka alas kotoran ini ketika kita dorong dia nggak lari ya, nggak bisa lari. Jadi terkunci dengan isi ball angel ini. Jadinya seperti ini ya. Ini kanan kiri sudah terpasang sampai dengan belakang juga ya. Ini belakang juga, posisi belakang. Nah, ini udah terpasang ya. Nah, tinggal bikin alas kotorannya ya. Alas kotorannya seperti biasa ya, langsung dibikin kotak-kotak aja sesuai ukuran. Hasil akhirnya seperti ini ya jadinya. Dan ini proses yang sudah kita buat ya. Saran untuk kawatnya kuat, berikan paku ripet minimal, kalau orang Jawa bilang 1 kilan ya, 1 kilan gitu ya. Tapi tergantung teman-teman. Kalau seperti ini saya bisa bagi untuk ukuran 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paku ya, 7 paku. Atau kalau dibikin 6 paku, nah, saya ngambil patokan ini ada kerangka, tengahnya agak gantung, paku. Ini ada kerangka, tengahnya agak gantung, paku lagi gitu ya. Nah, kalau di sini, nah ini kan, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, cukup nih. Ini buat kekuatan, kemudian juga kerapian ya. Jadi tidak ada yang nongol dari ini ya, dari sisi ini juga kerangka kan kita paku dari dalam ya, sementara untuk tutupnya kita paku dari luar, jadi nggak ada yang nongol banget gitu. Nah, ini rapi ya. Kemudian potongan-potongan seperti ini kita bikin lekukan ya, supaya nggak tajam
karena kalau kita bikin potongan kotak biasanya lebih tajam. Versi saya yang lama yang belum tahu ininya saya bikin ya, sekarang yang baru-baru sudah saya buat seperti ini karena ada masukan dari teman-teman ya. Terima kasih masukannya ya, supaya nggak tajam Om, coba dibikin diakali gimana posisi yang setiap sudut-sudutnya. Nah jadi saya akalinya seperti ini nih, alhamdulillah nih ya, saya gini-gini kan tidak tajam nih ya. Oke, di pintu juga sama, saya buatkan lekukan-lekukan juga ya, ini seperti ini ya. Oke, terima kasih ya. Untuk tutorial ini saya persembahkan buat teman-teman di YouTuber ya, yang selama ini sudah banyak memberikan saran dan kritiknya. Dan terima kasih juga sudah subscribe, kemudian sudah like video-video saya ya. Besar harapannya saya bisa lebih berkreasi lagi dan memberikan tontonan-tontonan yang bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe, kemudian jangan lupa loncengnya untuk terus mendapatkan update informasi dari channel Supri on Kicau ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.